Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan topik kita tentang distribusi peluang kontinu. Setelah yang kemarin kita melihat distribusi peluang normal ya. Sekarang kita lanjut ke distribusi peluang yang lain yang juga sangat penting dalam memecahkan problem-problem kehidupan kita sehari-hari, baik itu di bidang engineering maupun social science ya. Jadi apa aja yang kita lihat di sini? Ada pertama distribusi normal sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita akan sekarang distribusi gamma ya. Yang ini distribusi gamma. Kemudian ada distribusi eksponensial, chi kuadrat, dan Weibull. Di mana tiga distribusi yang saya sebutkan terakhir ini, eksponensial, chi kuadrat, dan Weibull adalah hal khusus dari distribusi normal. Distribusi normal yang punya karakteristik tertentu itu menghasilkan distribusi eksponensial, chi kuadrat, dan Weibull. Nah, 4 distribusi ini memiliki aplikasi yang banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal proses waiting list, proses menunggu, dan sebagainya. Nanti Anda bisa searching di Google apa-apa saja model distribusi, apa-apa saja model aplikasi kehidupan sehari-hari yang menggunakan distribusi ini. Ya, baik itu gamma, eksponensial, chi kuadrat maupun Weibull. Nah, sekarang kita lihat distribusi gamma ya. Distribusi gamma berubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Ini adalah dua parameter yang jadi karakteristik distribusi gamma ya. Bila fungsi padatnya berbentuk f x alfa, beta, ini mana untuk x berharga besar daripada 0, dia memiliki persamaan 1 per beta pangkat alfa dikali alfa dikurang 1 faktorial dikali x pangkat alfa kurang 1 dikali e pangkat min x per beta, dengan alfa dan beta dua-duanya besar dari 0. Nah, ini persamaan yang menunjukkan distribusi gamma. Nah, fungsi gamma sama dengan beta sama dengan 1. Nah, ini hal yang khusus. Namanya fungsi gamma baku. Ya. Fungsi gamma baku, maka kalau kita menggunakan persamaan di slide yang sebelumnya, dengan memasukkan beta sama dengan 1 didapatkan persamaan yang seperti ini ya. Jadi 1 untuk x besar dari 0, maka dia menjadi 1 per alfa kurang 1 faktorial dikali x alfa kurang 1 i pangkat min x dengan alfa besar daripada 0. Nah, ini dia ya. Apa distribusi gamma itu, kasus-kasus apa? Ini pada proses antrian. Misalnya kita menunggu antrian untuk mengisi bensin ya, bensin motor, antrian menunggu ngantri menggunakan ATM, pelayanan di bank, dan sebagainya. Nah, ini proses antrian ya. Peluang lama waktu tunggu suatu antrian akan mengikuti fungsi gamma. Nah, lama waktu menunggunya saat di antrian itu mengikuti fungsi gamma ini. Nah, ini contohnya kita akan menggambarkan kurva distribusi gamma dengan nilai x sampai dengan 0, dari 0 sampai 5 dengan parameter alfa 1 dan beta 1. Nah, apa yang terjadi? Kurva gammanya ini kita gambar pakai Excel ya. Nah, ini Anda bisa lihat alfa 1 beta 1, maka kalau dimasukkan ini ya, maka menjadi fx sama e pangkat min x. Nah, kalau kita masukkan x-nya dari 0 terus sampai 5, maka akan dapat nilai x seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa coba ngerjainnya di Excel atau terserah, yang gampang sih di Excel. Maka kita akan dapat grafik yang seperti ini ya. Anda lihat ya, bahwa pada saat 0 pada saat 1 dia mencapai 0,3678799, 2 ini semakin turun, 3 dan seterusnya menjadi turun. Nah, ini ada nilai yang diantaranya ini ya, yang juga dihitung
Jadi tidak hanya 1 sampai 5, tapi ada nilai lain yang dihitung dicari di sini untuk mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini distribusi gamma yang lain dengan menggunakan misalnya alfa 1, B-nya dari 1 sampai 4 ya. Dan ada karakteristiknya seperti ini ya. Kemudian untuk yang lain kita variasikan alfanya, namun B-nya kita fixkan, maka akan dapat grafik yang seperti ini. Jadi ini beberapa model distribusi gamma dengan alfa dan beta yang bervariasi. Kemudian yang kedua yang cukup terkenal dari model distribusi gamma ini adalah namanya distribusi eksponensial, di mana parameter alfanya 1, sedangkan parameter betanya B-nya betanya itu bebas. Jadi kalau persamaan yang di slide awal tadi kita sederhanakan untuk kasus alfa sama dengan 1, maka didapat seperti ini ya. 1 per beta E pangkat min X per beta untuk X besar daripada 0. Maka ini dinamakan distribusi eksponensial. Jadi kasus khusus dengan beta besar dari 0. Ini ya. Distribusi eksponensial biasa digunakan untuk waktu antara dua kejadian, seperti waktu mesin ATM mengeluarkan uang. Nah, ini waktu antara mesin mengeluarkan ATM yang pertama dengan yang berikutnya itu didekati dengan model distribusi eksponensial. Nah, ini kita gambarkan ya dengan beta sana dulu dengan alfa yang X-nya 0 sampai 5. Nah, ini kalau kita dapat pangkat min X juga. Ini nilainya. Nah, ini dia. Eksponensial ya. Jadi hampir sama, cuma agak sedikit berbeda ya. Nah, ini kita coba hitung peluang dari suatu kejadian X-nya berada di harga 1 sampai 3 dari fungsi peluang eksponensial dengan parameter beta sama dengan 1. Maka dengan merujuk ini kita dapat beta sama dengan 1, P-nya antara ini. Maka dia berada di luasan bidang ini ya. Nah, ini sama dengan seperti biasa dengan menggunakan integral. Nah, ini kita dapat B1, maka Fx-nya adalah 1 per beta E pangkat min X per beta. Atau ini menjadi E pangkat min X. Nah, untuk mencari peluang antara 1 dan 3 ini, maka kita menggunakan integral di antara 1 sampai 3 Fx dx, di mana Fx-nya adalah E min X ya. Anda harus ingat lagi integral dari E pangkat min X ya. Mungkin sudah belajar ya, jelas di matematika teknik atau kalkulus. Integral dari E pangkat min X adalah min E pangkat min X. Kalau Anda masukkan nilainya ini, maka hasilnya seperti ini, dan hasilnya adalah 0,318 atau sekitar 31,8%. Jadi luas bidang yang ada di sini atau peluang bahwa distribusi eksponensialnya berada di antara 1 dan 3 adalah sebesar 0,318 atau 31,8%. Nah, ini latihannya. Hitunglah peluang waktu mengeluarkan uang dari suatu mesin ATM dengan rentang 5 sampai 10 menit jika peluangnya terdistribusi eksponensial dengan parameter beta sama dengan 1 ya. Ini Anda cuma merubahnya ini rentang. Betanya 1, rentangnya antara 5 sampai 10 menit ya. Jika peluangnya terdistribusi eksponensial dengan parameter, berarti alfanya sudah ketahuan ya, karena dia eksponensial. 5 sampai 10 itu adalah X-nya ya. Jadi tinggal Anda hitung, coba nanti Anda kerjakan latihannya. Ini kasusnya tadi ya, B-nya 1 sampai 4, X-nya 1 sampai 5. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah distribusi C kuadrat. Bila distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2 ya, khusus lagi ya, distribusi gamma dengan V adalah parameter derajat kebebasan, maka distribusi ini disebut sebagai distribusi C kuadrat dengan fungsi padatnya berbentuk seperti berikut ini. Dengan V bilangan bulat positif ya, nih V bilangan bulat positif. 1 per 2 V per 2 kali V per 2 kurang 1 faktorial X V per 2 kurang 1 dikali E pangkat min X per 2, dimana untuk X sama dengan X besar daripada 0. Jadi ini hal khusus dengan catatan bahwa alfa sama dengan V per 2, di mana V itu bilangan bulat positif dan B sama dengan 2.
Ini adalah distribusi C kuadrat. Kapan distribusi C kuadrat digunakan? Untuk menghitung probabilitas sesuatu yang terjadi dibandingkan dengan yang diharapkan, seperti warna bunga dari kawin silang dua bunga yang berbeda warna. Ya, jadi probabilitas sesuatu yang terjadi dibandingkan sesuatu yang diharapkan. Yang terjadi dengan yang diharapkan itu seperti apa? Nanti kita menggunakan distribusi C kuadrat. Dan yang terakhir adalah distribusi Weibull. Weibull ada perubahan acak kontinu X berdistribusi Weibull dengan parameter alfa dan beta bila fungsi sifatnya berbentuk ini. Nah, ini ya, Weibull. Alfa per beta pangkat alfa X alfa kurang 1 E pangkat min X per beta dikali alfa. Dengan alfa dan beta keduanya besar dari 0. Nah, distribusi Weibull digunakan untuk menghitung peluang keandalan. Nah, umur suatu mesin atau lampu atau apa lagi yang menunjukkan kekuatan atau keandalan lama guna pakai dari suatu perangkat. Nah, ini biasa kita didekati dengan menggunakan distribusi Weibull. Nah, ini ada tugas mandiri ya, nanti ada tugas. Jadi tugas-tugas yang tadi nanti saya kumpulkan semua dalam bentuk tugas. Nah, ini dikumpulkan minggu depan ya. Nah, ini nih buat tugas mandiri ini Anda bisa Anda cari artikel jurnal, Anda gunakan Google Scholar ya. Untuk mencari judul itu, Anda bisa tinggal ketik aja, misalnya distribusi gamma, distribusi eksponensial, nanti keluar semua jurnal. Kemudian Anda buat resumenya atau buat review dari artikel tersebut ya. Jadi nanti dikumpulkan tuh artikel plus reviewnya ya. Jadi saya bisa lihat nanti. Kemudian Anda lihat itu reviewnya, tidak boleh sama setiap orang ya, harus sendiri-sendiri, beda-beda. Jadi ada kalau 32 siswa berarti 32-nya artikelnya beda-beda. Nanti tolong dikoordinasikan dengan komtingnya ya, dengan judul ini. Nah, itu aja, nanti rincian detailnya akan saya kasihkan di Google Classroom. Oke, demikian. Saya sudahi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.